solider terhadap yang dipinggirkan. Bunda Tresia pada tahun 1970 menjadi sangat terkenal di dunia. Ini Bunda Tresia ini seorang perempuan. Menjadi sangat terkenal di dunia karena aksi kemanusiaannya. Ia mendapat gelar misionaris cinta. Dia meninggalkan tempat kelahirannya lalu pergi ke India di suatu tempat namanya Kolkata. Di situ dia melayani orang terlantar. Ceritanya seperti ini. Waktu dia ke sana, sesampainya di India, paspor dan seluruh obat-obatan serta barang bawaannya hilang, dicuri orang. Pada dalam keadaan itu dia keluar jalan-jalan dan dia menemukan seorang anak laki-laki muda yang badannya dipenuhi dengan borok atau badannya penuh dengan kusta. Lalu laki-laki itu meminta sesuatu kepada Bunda Tresia, menengadahkan tangannya berharap diberi sesuatu. Bunda Tresia sangat sedih sekali karena pada dirinya tidak ada apa-apa. Dia sangat sedih. Tapi dia mendengar suara Tuhan, dia katakan, ulurkan tanganmu. Bunda Tresia masih berpikir, apa yang harus kuberikan? Seluruh barangku, bahkan pasporku sudah hilang, dicuri orang. Apa yang harus kuberikan kepada orang ini? Dia dengar lagi ada suara Tuhan, ulurkan tanganmu. Akhirnya Bunda Tresia mengulurkan tangannya kepada laki-laki ini yang penuh dengan kusta. Laki-laki itu menyentuhnya dan menangis. Dia menangis dan begitu sedih. Dia katakan apa? Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun hidup saya disentuh oleh manusia. Berpuluh-puluh tahun saya hidup seperti anjing dan memang memberikan saya makanan, tapi tidak seorang pun yang menyentuh tangan saya karena dia sedang kusta. Mereka memberikanku makanan, mereka memberikanku roti, tapi mereka melemparkannya. Lalu aku merangkak untuk mendapatkan roti itu. Hari ini ibu datang dan menyentuh tanganku. Ibu tahu, di India ini, jika ada seorang ibu mengulurkan tangan untuk anaknya, itu berarti bahwa anak itu masih berharga. Bertahun-tahun ibu aku ada di sini seperti anjing, dan tak seorang pun yang melihatku sebagai manusia. Mereka memberikanku uang, tapi tidak menyentuh tanganku. Mereka memberikanku roti, tapi membuangnya, karena mereka sangat jijik kepadaku. Yang pertama ibu. Yang kedua, kalau di India ini ada seorang ibu menyentuh tangan anaknya, itu berarti bahwa anak itu diharapkan, dipercaya untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Yang ketiga ibu, sejak sudah 30 tahun, sekarang aku merasa bahwa hidupku berharga. Dan aku tahu bahwa sentuhan tangan ibu telah membuat saya akan bangkit kembali dan merasa diri sebagai manusia. Saya punya harapan bahwa saya ini adalah manusia. Itu. Dan apa yang Bunda Tresia lakukan? Waktu dia mendapat penghargaan Nobel, dia terbata-bata dalam pidato bahasa Inggrisnya. Beberapa potongan kalau Anda pernah membacanya, beberapa potongannya itu berkata begini. Pernah satu hari dia memberi makan kepada satu keluarga yang sangat kelaparan. Dia memberinya 4 bungkus. Tapi tiba-tiba ibu itu lari, membawa 2 bungkus pergi. Bunda Tresia kaget. Apa sih yang sedang dilakukan ibu ini? Sesudah ibu itu kembali, dia berkata begini, ibu dari mana? Ibu itu berkata, aku baru saja pulang memberikan 2 bungkusnya kepada saudaraku di sana, anak-anak miskin. Dan itu kemudian dipenuhi. Solider terhadap yang dipinggirkan. Dia bilang, oh tidak, saya tidak bangun gereja. Kalau saya mau bangun gereja Pak Pendeta,
Perpuluhan saya itu 1 M 1 bulan. Saya bisa bangun gereja begitu banyak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lebih memilih memanggil hamba-hamba Tuhan untuk diperlengkapi menjadi pendeta yang benar-benar serius melayani. Karena apa gunanya gereja besar kalau kita datang dan tidur di belakang, katanya. Apa gunanya bangunan mewah kalau kita ngantuk di dalam gereja? Apa gunanya luar biasa segala program, tapi baca Alkitab tidak pernah? Formalitas saja kita berhubungan dengan Tuhan, tapi hati ini tidak sungguh-sungguh berhubungan dengan Tuhan. Dalam kebaktian rumah tangga kemarin dikatakan, kenapa kita tidak berani memberi? Karena ketakutan kita, kekhawatiran kita lebih tinggi. Dan kita lebih menggantungkan harapan kita kepada kemampuan pemikiran kita daripada kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara, agak panjang khutbah hari ini. Nanti akan menjadi endingnya, di ujungnya. Secinta apapun kamu kepada keluargamu, sesayang apapun kepada istrimu, kepada anakmu, atau kepada siapapun juga, sehingga engkau mati-matian tak mau gereja, tidak ibadah moko demi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Toh? Ini juga tanggung jawab pendeta, benar, ini juga tanggung jawab. Siapa yang tidak katakan itu tanggung jawab? Tapi ingat satu hal ini, engkau akan hidup dengan orang yang kau sayangi itu hanya dalam waktu berapa lama saja. 20, 30 tahun, 50 tahun, 80 tahun paling lama. Walaupun suami istrimu itu sangat menyayangimu, suamimu itu sangat menyayangimu, anak-anakmu itu sangat menyayangimu, camkan baik-baik ini. Kalau engkau mati nanti, mereka akan menangis sangat keras, mungkin pingsan-pingsan menangis, tapi paling lama 3-4 jam. Sesudah itu mereka bangun lalu katakan, coba di mana kita merabe untuk bikin kopi, gula, karena ini orang banyak datang. Dia sudah mulai memikirkan yang lain. Dia sudah tidak akan pikirkan kamu yang sudah dalam peti itu. Dia sudah mulai katakan, terima telepon karena telepon dari keluarga. Oh ya, teman-temanmu yang sangat menyayangimu di sana akan menelpon. Saya sangat berduka, tapi mohon maaf saya tidak bisa datang. Tapi kami sangat berduka. Itu juga selesai. 1 hari kemudian engkau akan memikirkan istrimu itu atau suamimu itu akan memikirkan apa yang mau dipotong, bagaimana cara dapat babi atau sapi, di mana mau dikuburkan dan seterusnya. Itu hari berikutnya. 1 minggu kemudian istrimu itu akan menonton televisi dan mulai tertawa melihat film-film lucu. 1 minggu kemudian tempatmu di kantor akan digantikan. Kalau engkau mengajar di SMA, akan dicari guru yang lain untuk menempati tempatmu. Iya, kalau engkau pandodos, akan dicari 3 hari sesudah kau mati, akan dicari pandodos yang baru. Dan pandodos itu, bos di kebun itu katakan, memang si A baik sekali, tapi 3 hari akan dilupakan. Karena tidak mungkin dia katakan, tidak bisa, tidak ada yang bisa ganti, harus diganti. 1 tahun kemudian, dia yang posting di Facebook bahwa dia tidak bisa kehilangan dirimu, engkaulah wanita yang terbaik. Tidak ada di antara wanita yang lain yang bisa mengganti posisimu. 1 tahun kemudian dia kawin lagi. Ya. Di tahun itu, saudara, semua yang kau kerjakan karena kau bilang cinta, love people, akan berakhir. Tidak ada menilainya. Habis semuanya. Mungkin saja mobil kesayanganmu itu sudah dijual, atau mungkin saja motor kesayanganmu itu sudah dijual, atau alat pandorong lori-lorimu itu dijual karena siapa lagi yang mau pakai, atau jangan-jangan bahwa lori-lorimu sudah dipakai laki-laki yang baru, iya kan? Atau motormu itu yang kemarin engkau stiker dengan begitu gaya sudah dipakai oleh dapurmu yang kinclong itu, yang tehel itu, wanita lain yang di sana kasih nyala kompor. Sekarang engkau sudah berada di titik perjumpaanmu dengan Tuhan. Hari-harimu mulai sulit karena apa yang kau kerjakan fokus pada cinta manusia. Engkau lupa cintamu pada Tuhan. Akhirnya hari-hari itu adalah hari-hari yang sedih bagimu. Engkau diperhadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Karena apa? Karena engkau lupa waktu engkau hidup di dunia ini. Engkau terlalu serius dengan dunia.
Engkau habiskan uangmu untuk dunia. Engkau lupa bahwa ada hal yang lebih penting. Kita ini mahakarya Allah. Bukan saya katakan jangan urus suamimu, urus juga. Tapi upayakan bahwa kemudian mungkin tidak bisa sama. Tapi jangan terlalu. Ya, karena untuk dunia engkau sudah lupa persekutuan. Betapa kasihannya engkau. Ingat catatan ini. Ini penting dan ini prinsip. Lalu apa yang kita mau lakukan? Sekalipun tema kita bicara tentang peduli terhadap orang dipinggirkan. Sulit peduli terhadap orang yang dipinggirkan kalau hatimu tidak ada untuk Tuhan. Karena untuk mengasihi orang lain yang bukan dalam ikatan family, dalam ikatan keluarga, itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya cinta sama Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa kita sulit jemput calon istri kita kalau kita belum cinta betul. Kita sulit lama di gereja kalau cinta ke Tuhan itu kecil. Sulit. Silakan rasakan sendiri. Kalau cintamu ke Tuhan itu kecil, maka engkau kan sulit berlama-lama di gereja. Tapi kalau cintamu kepada keluargamu besar, maka engkau bisa berbulan-bulan di kebun, tidak pulang gereja. Benar atau benar? Benar, Le? Tapi karena cinta kita ke Tuhan itu kecil, 1 jam di gereja gelisah. Tapi karena cinta kita pada dunia ini, sampai jam 5 kalau belum ceklot, belum pulang dari kantor. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dan dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula saat waktu aku tidak hadir. Itu kata Paulus. Kita harus terus mengerjakan keselamatan kita, sehingga dalam hubungan kita dengan Tuhan, hidup ini bukan bicara tentang kekayaan dan kemewahan. Hidup ini bicara tentang apa? Kekudusan dan ketulusan. Segala yang mewah akan ditinggalkan, tapi segala yang tulus dan kudus akan menyertai kita sesudah kehidupan ini. Mari lakukan yang terbaik. Mari seperti Kristus punya hati yang peduli terhadap orang-orang yang dipinggirkan. Hukum Taurat yang 613 itu disimpulkan dalam kasih Tuhan dan kasih samamu. Jika engkau mau melihat gereja ini menjadi gereja yang diberkati Tuhan ke depan, ulurkan tanganmu kepada siapa saja yang membutuhkan. Berilah dari kekurangan. Jangan pernah berpikir bahwa engkau akan ditolong oleh hartamu. Berkat itu ada pada diri semua orang. Tapi apakah saudara lihat bagaimana berkat tinggal dalam rumahmu? Engkau panen, tapi anakmu sakit. Engkau panen, tapi motormu rusak. Engkau panen, tapi ada kebutuhan keluarga harus kau biayai. Sulit tinggal. Tapi Tuhan akan membuat cara terhebat jika engkau menggantungkannya kepada Tuhan. Jangan bermimpi menjadi kaya. Bermimpilah menjadi orang yang hidup kudus. Pencapaian terbesar dari seorang manusia di bumi ini adalah hidup sebagai orang kudus. Berbicaralah seperti orang yang kudus. Bertindak dan berbuatlah seperti orang kudus. Jangan ambil yang bukan punyamu. Jangan ambil yang bukan hakmu. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pemilihan. Jangan ambil suap. Karena suap adalah bukan berkat, kutukan. Suap itu uang darah.
Suap itu uang darah. Dan ketika Yudas menerima suap, dia mati akibat dari 30 keping perak itu. Perutnya pecah. Jangan beri makan anak-anakmu dari uang suap. Engkau tidak akan mati dan engkau tidak akan miskin. Kalau di pemilihan kali ini kau katakan tidak, menurut survei orang Kristen mulai sesuatu yang baru. Dimulai dari jemaat kita berani untuk berkata tidak, saya tidak mau menerima suap. Itu suap yang kamu makan dulu, sorry. Suap yang kita makan dulu tidak merubah hidup kita. Kali ini jangan. Lebih baik kita barter program dengan orang-orang politisi. Lebih baik kita bangun hubungan dan kita jalankan sesuai dengan aturan yang ada daripada kita mau makan suap. Berpuluh-puluh tahun kita menerima suap, tapi tidak merubah hidup kita menjadi apa-apa. Sayang, di tempat yang lain, dalam komunitas orang Kristen itu bangga kalau dapat suap. Dia cerita ke temannya, dapat kak saya. Amin. Renungan ini sangat berat, seperti menampar saya dan saudara. Tapi firman Tuhan datang membuat kita tersinggung dan menjadi pribadi yang kudus, bagaikan bejana.